Halo sahabat hati, jumpa dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Cantik yang saya biasanya memanggil dia dengan Mbak Baby. Dia adalah seksi dekorasi dari paroki kami. Dia orangnya kecil tapi jangan coba-coba tuh, itu kayak cabai rawit tuh, pedes. Karyanya luar biasa besar walaupun orangnya kecil. Halo Bu Baby. Ya, thank you ya sudah mau datang di podcast saya. Saya tahu Bu Baby sangat sibuk karena sudah sangat profesional di bidangnya. Oke, saya kenal Bu Baby ini lama, sejak anak-anaknya beliau masih kecil-kecil banget. Nah, saya mau tanya-tanya nih sama Bu Baby, sudah berapa lama menggeluti bidang floris ini, Bu? Aduh, lama ya Bu Linda ya. Dari saya pindah ke Bali ini tahun 96 itu karena masih kerja ikut orang, jadi kebun bunga, saya kerja di kebun bunga, dipindah ke Bali untuk buka kantor baru, disuruh pegang kantor baru di Bali. Oke. Ya, jadi saya dari kantor Surabaya dipindah ke Bali untuk pegang yang di Bali. Itu awalnya. Awalnya saya di Bali. Kalau di kebun bunganya sebelumnya sudah di situ, kerja di kebun bunga. Memang senang bisa bunga. merangkai, belum. Tapi memang senang bunga, Bu. Memang dari dulu suka bunga, kebetulan lulus dari kuliah kok langsung kerjanya di kebun bunga. Terus Ibu bagian apanya kalau saya boleh tahu dulu? Di Bali sih ngelola Ibu ya. Ngelola kebun bunga. Jadi memasarkan, jadi kebun bunga itu di Malang, bukan kantor Bali. Dipasarkan. Mengenalkan ke hotel-hotel ini. Tapi yang ke kantor di Bali itu tidak hanya memasarkan flowernya kebun aja, tapi juga mereka menerima rangkaiannya juga. Ada timnya. Ada timnya, ada perangkainya. Saya belum bisa merangkai saat itu. Jadi justru saya sadar Tuhan memberi talenta saya merangkai bunga itu saya justru di Bali ini. Waktu saya di Jawa itu saya belum bisa merangkai. Tapi ikut di kegiatan perbungaan sudah sering. Di namanya Ikatan Perangkai Bunga Indonesia itu sering. Itu kan ada tuh Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Sudah sering, selama di Jawa sering. Tapi belum bisa merangkai. Mulai tahun berapa mulai belajar merangkai, Bu? Nah, ceritanya gini Bu Linda, Tuhan itu memang luar biasa ya kalau memberi jalan itu. Saya masih mengelola itu ya, kantor itu. Ceritanya saya ditinggal sama perangkai saya. Dia orang Surabaya, ya. Ditinggal, dia pulang balik ke Surabaya. Nah, terus ini kantor harus jalan terus, operasional jalan terus, siapa yang mau merangkai? Nah, gitu. Terpaksa order tetap masuk, saya coba-coba sendiri. Untungnya dulu waktu saya masih ngantor di Malang, kantor saya ini menumpang di ownernya kebun yang dia adalah seorang floris. Jadi setiap hari mata saya ini melihat orang merangkai bunga, caranya bikin ini adalah seperti ini, caranya seperti itu, seperti itu. Rupanya itu semua terekam. Nah, Tuhan itu luar biasa di situ. Terekam semua, begitu saya ditinggal sama perangkai, rekaman itu putar lagi. Ada orang pesan handbuket, saya ingat dulu si Mas itu gimana ya caranya? Caranya begini. Nah, di samping saya orangnya suka baca, memang. Waktu itu suka baca teori-teori itu seperti apa. Itu dibongkar semuanya. Terus saya baru sadar ternyata saya ada talenta merangkai bunga di situ. Itu awal sadarnya. Mulai tahu kok seneng ya gitu, kok asik ya. Kok bisa gitu loh. Bukannya seneng dulu. Kalau seneng bunga ya dulu seneng. Ya, dulu seneng di pameran-pameran kita sering handle ya, karena kebun bunga kan ikut pameran-pameran sering ya. Kita sering handle pameran kemana-mana. Tapi begitu loh, aku kok bisa tancap. Baru sadar kok tangan ini bisa nancap ini. Baru sadar, ternyata saya ada talenta ke sana. Ini yang akhirnya berkembang. Saking keterusannya saya ternyata dari pihak owner merasa kok saya bisa merangkai. Nggak ada perangkai masih tetap operasional jalan. Keterusan, nggak dikirim-kirim perangkai. Nah, Tuhan berkarya di situ. Jam terbang saya ditambah. Disitulah awalnya. Sampai akhirnya saya keluar karena ya anak sudah mulai punya anak, anak nggak ada yang mampu, ya ternyata harus sendiri.
Itu awalnya Bu Linda. Dan buka sendiri. Tapi bukan juga, saya nggak buka merangkai waktu itu. Saya nggak mau menyaingi kantor saya. Jadi saya ngomong terus terang, saya mau sendiri, tapi saya bukan florist, saya bilang gitu. Saya rental pot plant. Oke. Jadi keluarga hanya rental pot plant aja, kan florist. Tapi kalau terus rental pot sudah jalan, sudah berkembang-kembang sampai ke mana-mana, hotel besar, Westin, Sheraton, Hard Rock, Nikko. Rental itu apa, Bu? Menyewakan tanaman kecil-kecil untuk investor. Oh, oke. Saya ke sana. Saya orangnya kan suka tanaman pindah. Oke. Biasa. Kalau suka tanaman kan dari zaman dulu saya suka tanaman. Oke. Ya, itu sudah hotel besar-besar kita sudah pegang semua. Oke. Ternyata Tuhan berkata lain. Bom Bali. Oke. Bom Bali 1, Bom Bali 2. Hotelnya second cost. Mau apa Tuhan saya? Terus akhirnya ada orang minta dekorasi satu dekorasi budget 1 juta, saya berikan bunga dengan dan lain-lain. Ternyata minus 200.000. Tidak apa-apa minus, tapi kan saya punya barang. Nah, order berikutnya lagi 1 juta lagi. Saya sudah punya barang, ternyata saya hanya perlu nomor 500 saja. Untung. Terus sampai sekarang. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Jadi dengan dibuat seperti itu, kalau di florist itu kan berputarnya bisa lebih cepat. Kalau di hotel itu pendingnya lama, berputarnya tidak cepat. Yang penting kita mau belajar. Ya waktu itu ya belajar, ya tidak ada pengalaman gimana caranya bikin dekorasi gini-gini. Terus melihat punya orang banyak lihat. Teman-teman terkasih, 2 anak saya buat acara besar juga sama Ibu Baby, keponakan saya. Pokoknya kalau di Bali sama Ibu Baby. Jadi memang luar biasa, saya akui bagus sekali dan sangat profesional. Nah, Ibu, saya senang Ibu berkembang banget ya, walaupun badannya kecil, tapi saya tahu waktu kita ke mana itu? Ke Ruteng. Ibu bisa bawa 1 kontainer dengan barang segede itu, kayak Ibu tenggelam di. Saya sampai kaget. Ya ampun, Ibu Baby tenggelam di antara barang-barang segitu besarnya ya. Jadi Ibu Baby ini sangat profesional, sampai keponakan saya menikah di Ruteng pun membawa beliau dengan 1 kontainer alat-alat untuk dekorasi. Dari situ saya tahu bahwa beliau memang profesional. 2 kali Ruteng. Yang handle wedding itu. Luar biasa Ibu. Masih family Bu. Iya. Luar biasa Bu Baby, luar biasa. Nah, saya mau nanya lagi nih Bu. Memang di dalam pekerjaan Ibu sudah dituntun Tuhan sampai menjadi seorang florist profesional. Artinya pelanggan memang benar-benar puas Bu. Ibu selalu profesional. Saya taunya ya waktu anak saya lamaran, anak saya wedding sangat bagus ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan Ibu Baby tidak hanya sekarang sebagai seorang pengusaha atau profesional dekorasi untuk apapun, dah event apapun, mau sebesar apapun dia oke. Nah, tapi kan Ibu juga menyediakan waktu untuk pelayanan di gereja. Gimana Bu awalnya Ibu bisa mau terlibat? Iya, kok mau? Maaf Bu, itu kan biasanya, maaf Bu, kalau itu tuh rumit biasanya Bu. Betul. Yang berkaitan dengan, maaf dalam tanda petik, uang, itu kalau di gereja agak rumit Bu. Iya, karena apalagi Ibu Baby kan sudah profesional. Iya. Nah, banyak orang yang akan, ya dalam tanda petik ya Bu, yang cuman bisa komentar ya Bu ya. Maaf, itu kan di mana-mana lah Bu, bukan hanya di gereja, di mana-mana ya pasti ada yang di dalam perusahaan. Nah, bagaimana Ibu bisa mengatur secara, maksudnya Ibu juga bebas. Lu mau ngomongin saya apa, ya yang penting pertanggungan jawab saya jelas gitu. Gimana Bu caranya, boleh nggak dibagi sedikit aja? Jadi ini ya, membuat orang penasaran ya. Jadi gini Bu Linda, di saat saya sudah mulai merintis dan akhirnya saya bisa punya, ya istilahnya saya bisa punya lah, saya puji Tuhan karena dulu ya saya tidak jauh berbeda dengan
mereka yang kos. Jadi kita menikah, terus terang saya menikah dengan suami itu punya prinsip tidak mau membawa harta orang tua maupun mertua. Ya, jadi kita keluar bawa baju, kita baju aja dengan barang-barang pribadi yang kita punya, kita tinggal di tempat kos sama seperti mereka yang para pendatang. Terus terang. Dan tidak mau juga tinggal di rumah orang tua maupun mertua. Kita udah perjanjian gitu. Harus sendiri. Ya, secara bertahap ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Ya, dia betul-betul memelihara, mencukupkan. Terus di saat saya baru merintis juga waktu itu gereja juga baru dibangun, Linda tahu sendiri, saya juga tetap bantu. Waktu itu masih bareng, yang koordinator masih ibu-ibu yang lain, tapi saya tetap datang. Hanya sebatas bantu-bantu aja, terus bantu-bantu aja. Kemudian sampai Romo Pris pun juga waktu itu saya masih bantu-bantu juga, karena memang sistemnya kita tidak diikat ya, tidak diikat sama sekali. Jadi bantu selesai, laporan selesai, itu tidak ada ikatan sama sekali. Terus waktu Romo Baby ini beda, dia mengikat saya di kepengurusan di DPP. Saya sudah menolak, enggak Romo, enggak. Jadi dari dulu pun saya kasih bantu, tapi tidak usah, maksudnya enggak pula formal itu yang penting kita jalan. Nah, tapi dengan adanya ini ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan memberi tanda-tanda sama saya, ayah mau nggak mau, saya harus mau. Ya, saya nggak perlu cerita. Yeah. Ya, jadi ya sudah, karena ini caranya Tuhan untuk panggil saya nggak bisa menolak. Karena apa? Semua yang saya punya ini semua adalah dari Tuhan juga. Ilmu semua yang saya bisa itu semua dari Tuhan. Jadi saya harus kembalikan lagi pada Tuhan. Ya, ya sudah, saya mau. Tapi saya punya prinsip, saya tidak mau bekerja di gereja. Maksudnya mengambil order-ordernya gereja dengan saya dimasukkan di kepengurusan. Sebelumnya saya masih Bu. Jadi sebelumnya ada paket-paket wedding yang gitu, saya masih terima. Jadi ada dari beberapa mungkin yang sudah Kak Putris contohnya ya, anaknya mereka dulu kita yang merangkai ini dan beberapa yang lain, tetap pribadi ordernya kita, kantor lah istilahnya ya. Tapi setelah itu terbentuk, terus terang saya cut sendiri. Saya tidak mau. Jadi saya bedakan, kalau saya harus menghiasi gereja Kepundung, terus di gembala yang baik di FX, oke. Tapi kalau saya pribadi ini harus menghias di gereja, saya tidak. Untuk apa? Pertama, supaya bukannya kita tidak perlu uang Ibu, ya siapa sih sekarang nggak perlu duit, ya siapa semua pasti pengen mencari juga ya pekerjaan. Cuman saya mau bedakan antara ini pelayanan dengan yang bekerja. Jadi kita harus bentuk tim wedding ini yang timnya kuat. Ya, tidak ada uang di situ. Jadi misalkan ada pengantin, semua pengantin bayar langsung ke gereja. Kita sama sekali tidak pakai uang. Urusannya adalah dengan gereja. Bayar langsung ke sana. Nah, di saat mau bekerja, saya minta uangnya itu. Misalkan ada wedding 5 juta, saya ajukan pengajuan dana, tanggal sekian ada wedding 5 juta. Saya tidak mau hanya minta untuk keperluan bunga, enggak. 5 juta itu penuh saya minta dulu semua. Saya pegang dulu 5 juta. Kita belanjakan bunga belanja. Terus untuk operasional juga, operasional itu apa? Karena ini bisnis, bukan pelayanan untuk wedding ya. Bisnis, jadi mereka yang datang pun harus dibayar. Setuju. Ya, jadi mereka yang datang kita kasih uang lelah, uang bensin yang lumrah, ya tidak mahal, tidak murah, paling cuma 50 ribuan. Saya bentuk 3 orang untuk tim koordinator. 3 orang ini saya ambil dari mereka yang dalam tanda kutip tidak bekerja. Ya tidak bekerja, hanya ibu rumah tangga yang bisa direpotin, waktunya dia cukup banyak dan dia adalah dari kalangan yang memang membutuhkan tambahan biaya. 3 orang ini yang bertanggung jawab dari pengadaan bunga, persiapan semuanya, terus yang menata sampai clear up. Jadi mereka harus datang 2 hari, di hari saat merangkai sama
di H-1 sampai hari H. Mereka yang bertanggung jawab sepenuhnya 3 orang ini. Sampai bongkar itu mereka. Karena yang di bambu-bambu itu kan ada pasang kain-kain, mereka yang pasang, mereka yang bongkar juga, dirapi lagi, masuk gudang lagi. 3 orang ini kita kasih lebih, pasti. Sedangkan yang ibu-ibu ini hanya tidak terikat. Kalau ada waktu boleh datang, kalau tidak ada waktu ya tidak apa-apa. Hanya sebatas bantu-bantu aja. Termasuk saya. Jadi saya di posisi bukan 3 koordinator, tapi saya di posisi yang bagian bantu-bantu. Di saat saya di pekerjaan saya ada dekor wedding tempat lain yang cukup gede, saya tidak bisa bantu ini tim. Mereka jalan, tetap bisa jalan, gitu. Terus dari kami, dari seksi dekorasi terus terang, kami tidak mau ada namanya uang kas. Mungkin kalau dari tempat lain mungkin ada uang kas. Kita tidak mau itu yang namanya uang kas. Jadi memang kita tidak punya uang kas. Jadi terus kalau ada keperluan mau acara bagaimana ya kita maju. Bagus Bu. Ya, jadi orang mau ngomong biasanya orang yang menjadi omongan orang itu gini, yang biasanya orang tuh gini. Seksi dekorasi itu loh enak, duitnya banyak soalnya dia mulai bisnis. Dia ada wedding duitnya banyak gitu. Tapi itu akan terpatahkan dengan setiap akhir tahun kan biasanya ada rapat apa ya, saya nggak pernah datang kok rapat kuliah gitu, saya nggak pernah datang rapat yang apa ya pertanggungjawaban ya yang laporan itu loh ya, itu saya hanya tulis aja. Jadi dari 5 juta itu setelah dipotong operasional, potong bunga, sisanya ini kita kembalikan ke gereja. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, ini loh uang persembahan kerjanya ibu-ibu ini, pelayanannya ini loh, kolektornya untuk gerejanya sejumlah sekian untuk kerja kemarin. Itu akan menambah semangat mereka. Iya, luar biasa ya Bu. Bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya dengan itu memberikan tenaga, 1 hari aja memberikan tenaga, dan tenaga itu tidak gratis. Itu bisa kolektor ke gereja sekian juta. Coba kalau ibu tuh hari Minggu suruh ngupload 1 juta mau apa enggak? Ketawa semua Bu. Iya enggak? Enggak akan ada yang bisa seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi memang benar. Saya tidak bilang ini keuntungan enggak. Saya enggak mau bilang itu keuntungan enggak. Jadi ini loh persembahan kita. Ya. Persembahan hasil kerja kita untuk gereja. Nah, gereja meskipun dia perimeter kawin, kalau nggak ada pekerjaan itu juga sama juga, nggak bisa jalan kan? Ya nggak, justru ujung tombaknya di pekerjaannya ini, sehingga dia bisa buka paket wedding. Bagus ya Bu. Iya. Jadi sangat teratur ya Bu. Iya, jadi sama sekali kita tidak ada uang tersisa. Berapapun sisanya kita serahkan ke gereja, persembahan ke gereja. Jadi kita ada pengajuan dana. Uang kita minta dulu semua, kita belanjakan. Kalau misalkan ada pembelian barang, misal beli sapu gitu ya, kita nggak mau mengharapkan barang-barang di gereja karena kadang ada, kadang tidak ada. Jadi semua keperluan termasuk sapu, serok, piring-piring, semua kita siapkan sendiri dari uang wedding. Gitu, kita ambil sedikit demi sedikit, kita lengkapi. Sekarang sudah banyak barang kita. Jadi handle wedding terbesar di katedral selama ini baru yang 20 juta sudah pernah. Jadi besi flower kita sudah punya sendiri, standing flower itu besinya kita sudah punya. Terus untuk bunga yang di bangku itu, kalau orang kan kadang diikat-ikat gitu, kita nggak mau ikat-ikat Bu, karena kenapa? Kalau itu yang koordinator kasihan, kerjanya lama. Saya buatkan dari besi ini seukuran dengan bangkunya itu, bunganya nempel di besinya itu, jadi dia tinggal bagus ya. Itu memang dari kita yang harus berpikir gimana caranya supaya kerja itu lebih cepat sehingga tidak memberatkan tim koordinator ini. Jadi dengan adanya besi itu enak. Saya lihat di tempat lain tidak ada. Ya, jadi sudah besi sudah dilubangin gitu, besi itu kan berat. Jadi trap yang sudah di situ, waktu pasang dengan taruh aja, cepat. Kalau dulu ikat sudah diikat mengolah lagi. Nah, gitu. Bu, kalau misalnya hari Minggu atau hari raya gitu tuh
juga timnya ini sama Bu? Nah, dulu mungkin Bu Linda sudah tahu ya, kalau hari Minggu dulu kan yang menghias itu lingkungan. Iya. Ya. Habis itu selama new normal ini kita kan menghindari kerumunan. Ya terus terang ya kita juga harus jaga-jaga dulu. Terus sebelum new normal itu ini dulu masa yang live streaming itu belum, gereja masih tutup. Ya. Gereja masih tutup tapi ada live streaming itu kita yang diminta untuk menghias di gereja. Masalah streaming kita diminta, kemudian waktu gereja sudah buka, new normal kan berarti kita masih diminta, tapi saya bilang diperbantukan dong dari lingkungan yang berbeda, 2 orang aja untuk bantu angkat-angkat gitu. Jadi saya bentuk tim lagi Bu, untuk yang itu. Jadi tim yang wedding 3 orang ini sendiri sudah. Sekarang saya bentuk lagi namanya tim new normal. Ibu yang lain, bukan yang ini lagi, harus yang beda lagi. Itu ada 5 orang, dulu 4 orang. 4 orang ditambah dengan 2 orang dari lingkungan gitu. Terus sekarang lama-lama saya tidak ambil lagi orang dari lingkungan karena kadang datang kadang enggak. Kadang kalau datang pun mereka prokesnya kurang ketat ya. Kalau kita kan kalau kerja selalu prokes harus selalu kita ingatkan, makan jarak 1 meter, ayo 1 meter ini selalu kita ingatkan. Nah kalau dari lingkungan kadang mereka lupa terus ngobrol nggak pakai masker. Nah kita menjaga ini aja amannya aja untuk amannya. Jadi yang terakhir ini saya bilang saya tidak perlu dari lingkungan, kita harus bisa tambah jadi 6 orang semua dari tim kita. Jadi tim normal itu ada 6 orang, ibu yang lain lagi itu sama sekali tidak dibayar. Itu sama sekali tidak dibayar, jadi itu benar-benar pelayanan. Tapi mereka suka, kenapa? Karena kalau di tim new normal selalu saya akan ganti-ganti model gini, mereka tuh merasa belajar ya. Jadi kalau mereka datang, mereka mengiyakan, itu harus dapat manfaatnya juga. Bu, kalau misalnya nih, yang tim new normal nih, minjem barangnya yang wedding. Misalnya, ada hari raya minjem lah, stand bunga gitu. Enggak apa-apa Bu, jadi kalau di barang, di seksi dekorasi kita jadiin satu. Tapi kalau new normal itu kan dekornya enggak ini kan enggak heboh kan, karena apa? Sederhana tuh. Kalau hari raya kan? Nah, kalau hari raya enggak masalah orang kita bareng-bareng kita. Terus yang pick up nanti yang tanggung jawab siapa Bu? Untuk hari raya ya kita pasang rame-rame, nanti kita bongkarin juga rame-rame gitu. Sekarang hari raya kan juga dananya enggak banyak. Takutnya yang 3 orang ini kan merasa enggak bertanggung jawab tuh barangku mana gitu misalnya. Enggak. Jadi kalau hari raya memang nyari saya jarang pakai barangnya wedding. Barangnya wedding itu kan sudah spesial banget untuk wedding ya, kita jarang pakai. Justru kalau untuk hari raya kadang ya saya pinjemin barang saya ya supaya beda supaya beda aja. Misalkan untuk pilar-pilar apa supaya beda saya pinjemin yang saya punya kan untuk setahun hanya 2 kali supaya bisa tampil beda. Kalau saya mau beli sendiri bisa sih, tapi kepenuhan gudang nanti di gereja, terus hanya pemakaiannya setahun sekali juga buat apa? Jadi yang dipakainya lebih sering itu yang kita beli. Kalau yang insiden itu kadang dipakai kadang enggak ya enggak sudah. Bila mana perlu saya pinjemin aja. Selama tidak dipakai. Luar biasa ya Bu. Jadi Ibu betul-betul mulai membentuk fondasi dasar ini. Tim yang luar biasa, saya akui. Tim kita itu luar biasa. Jadi dengan ini juga jalan deh. Dulu masih ada lagi tim adorasi Bu, ada lagi. Jadi waktu live streaming dulu, sebelum live streaming dulu, kan adorasi masih dibuka. Adorasi saya bentuk 2 orang. 2 orang ini adalah tim adorasi yang dia harus merangkai seminggu 2 kali. Karena ruang adorasi itu harus ada bunga yang tidak boleh layu. Jadi biasanya merangkai kalau ada sisa bunga itu mereka rangkai untuk di Gua Maria. Kan gitu. Oh ini masih bisa, Gua Maria masih dapat. Nah, jadi seminggu harus 2 kali kalau tim adorasi itu 2 orang itu. Itu tim adorasi, kita punya 3 tim. Kalau itu penuh dibiayai gereja ya Bu? Iya, jadi saya sebelumnya tanya dulu. Jadi untuk yang new normal, yang setiap hari Sabtu, mau dana berapa? Sekali merangkai itu berapa? Kalau dulu kan ditanggung lingkungan kalau nggak salah. Separuh. Jadi dari gereja dapat 500.000, terus lingkungan silakan berapa? Sekarang murni dari gereja itu 1 juta. 1 juta. Tapi biasanya kita nggak habisin. Karena saya harus ada dana cadangan untuk dana lain. Ya, paling untuk beli bunga sekitar 700-an cukup.
Ya, dan lainnya itu beli floral foam, misalkan. Terus ya konsumsi harus ada. Mereka merangkai sampai sore kan harus makan itu. Jadi biasanya jadi kalau di new normal juga sistemnya, misalkan untuk bulan Juni ini ada berapa kali Sabtu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kali hari Sabtu, 5 kali merangkai. Ya saya ajukan 5 juta. Penuh saya minta 5 juta. Nanti kalau ternyata perjalanan waktu di tengah itu ada wedding di hari ini, jadi new normalnya libur, yang merangkai wedding. Yang uang itu kembali nanti. Jadi dari 5 juta itu kita pakai berapa hanya untuk tanggal sekian, ini ada sisa sekian balik. Nah nanti kalau kita mau mengajukan lagi, ya mengajukan lagi, perlu lagi. Bagus ya. Ada sisa balik, jadi kita nol kan setiap kali selesai, nol. Jadi kita sama sekali tidak ada uang, ada uang di kita. Itu aman, Bu. Jadi bebas merdeka. Iya, merdeka. Orang mau ngomong apa, seksi dekorasi duitnya banyak, dibilang duitnya banyak, banyak dari mana? Nah, ya mungkin satu itu yang Bu Linda yang harus tahu, kita punya uang dari mana? Ya dari kita untuk kita juga. Bagus sistemnya tuh. Jadi dari ibu-ibu dari yang wedding itu, misalkan hari ini 10 orang yang bisa bantu, koordinatornya 3, berarti yang 7 ini adalah yang bagian hura-hura. 7 hura-hura ini kan dapat 50 ribuan. Nah ternyata di situ ada 4 orang yang tidak mau menerima uang 50 ribu ini. 4 orang ini, berarti ada 200 ribu mau dibawa kemana? Dikembalikan ke gereja? Oh enggak, ini jatahnya mereka. Uang ini kita tabung. Beda yang berikutnya ternyata yang tidak mau terima uang 50 ribu itu tidak mau terima uang bensin lah ya istilahnya ya. Ini cuma 2 orang, 100 ribu, tabung lagi. Istilahnya kita tabung. Tapi kita tetap ngomong sama mereka, ini tabungan kita berempat. Mereka juga paham, ini bukan uangmu, ini tabungan kita berempat. Ini bukan uangnya seksi dekorasi, bukan. Ini tabungan kita berempat. Jadi seksi dekorasi tidak punya uang pas. Ini tabungan kita berempat. Ini mau dipakai untuk apa? Ya, suatu saat kita jalan-jalan, namanya perangkat harus tahu kebun bunga, harus tahu realnya bunga itu ditanamnya seperti apa. Saya ajak dia jalan-jalan ke Karangasem untuk beberapa kebun bunga, naik sewa bis, itu pakai uang itu dikembalikan lagi untuk mereka. Masalah kaos seragam tuh, kan kita punya kaos seragam ya, tetap mereka harus beli. Jadi kita tidak minta gereja, sedapat mungkin kita tidak minta. Jadi mau bikin kaos seragam, harga berapa? 100 ribuan. Ya siapa mau pesan, bayar. Tetap harus bayar. Bu, suatu hari saya diundang sama perangkai bunganya gereja Gembala yang Baik Surabaya, Bu. Saya diminta mengisi rekoleksi di kebun bunga di Batu. Jadi mereka belajar tentang bunga, habis itu saya isi dengan rekoleksi. Dari situ saya melihat, wow, luar biasa ya ibu-ibu ini memberikan waktu, memberikan diri full untuk merangkai. Kan waktu itu di bis, Bu, jadi kami sharing-sharing di bis itu. Saya mulai merasa, wow, hebat ya, sampai sebegitunya. Yang penting mau, Bu. Jadi kalau kita mau, Tuhan yang akan mengatur waktu kita. Ternyata itu dulu. Misalkan di tanggal sekian mau ada wedding, aduh kayaknya aku nggak bisa deh gini. Nggak bisa bener. Ternyata kuncinya itu nyampe, ya dulu, ya Tuhan saya mau. Kalau sudah bilang, ya saya mau, itu luar biasa, semuanya bisa diatur, jalan lancar semuanya. Jadi Bu Baby sekarang ini ya memang bukan ibu baby yang koordinasi, tapi kan tetap hatinya ibu di sana. Terus hatinya ibu juga kan, ibu punya sudah terlanjur profesional, mau tidak mau kan ibu punya tanggung jawab juga Bu terhadap kantor perusahaannya ibu yang ibu rintis dari nol. Selain itu hatinya ibu kan juga di anak-anak ya Bu, itu bagaimana Bu membagi waktunya itu, Bu? Anak itu organisasi, Bu, masih ada organisasi profesi. Organisasi profesi ya? Iya, masih ada lagi organisasi profesi yang harus saya ikutin. Karena untuk bisa berkembang kita harus masuk di organisasi profesi.
Kalau kita hanya di lingkupnya kita aja, kita tidak bisa berkembang. Dengan masuk di organisasi profesi, itu banyak ilmu yang bisa kita dapat. Ya, organisasi kami namanya Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Jadi itu ada DPC-na, DPD, DPP, jadi ada semuanya. Itu kalau kita masuk itu banyak sekali. Jadi ilmu-ilmu yang luar biasa pokoknya. Nah, dengan ilmu itu akhirnya yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Ya, yang penting kita bisa bagi waktu ya memang agak susah ya Bu Linda ya. Tapi ya kan saya lihat juga Ibu Baby ngasih pelatihan di gereja mana mana. Itu dapat mana tenaga, wong badannya kecil begitu. Saya sampai bilang, aduh hebat Bu Baby ini. Ya kalau kita diminta, kita kan harus bagikan ilmu Bu. Ya enggak, kemenang maling waktu itu, terus ke Gianyar, yang terakhir kan Gianyar. Ke Gianyar 2 kali sudah. Sedangkan katedral sendiri yang lanjutan belum. Justru Gianyar sudah minta yang lanjutan. Sudah, jadi dari awal dasar sudah, terus Gianyar minta lanjutan. Katedral aja lanjutan belum, karena katedral masih tutup kan. Dan Gianyar kan buka dia. Sudah, mereka kan tak tutup gerejanya kan, di kegiatannya buka. Ya kita bagi waktu, kapan kita bisa, ya untuk Tuhan pasti ada waktu. Pasti ada. Kalau kita mau, yang penting mau dulu. Saya sekarang punya prinsip, ya Tuhan pokoknya saya mau, terserah pokoknya semua ini bukan saya yang kerja, tapi Tuhan yang kerja, Tuhan bagi waktu saya. Dan saya percaya Tuhan pasti juga masih mencukupkan saya. Bu, kita sudah tidak muda lagi loh Brinda, ya enggak? Kita mau apa sih? Ya enggak? Kalau dulu mungkin saya nolak gini mungkin ya sekarang sudah bukan waktunya lagi, sudah. Ya Tuhan, sekarang tinggal bilang aja, Tuhan maunya apa? Mau apa dari saya? Tuhan sudah minterin saya, ya. Terus saya disuruh apa? Saya disuruh kemana? Itu aja ya. Jadi Ibu kayak ikan dimasuk no air itu Ibu, Ya, sudah, karena ya. Ibu mencintai bunga ini tadi. Iya, karena kita sudah. Saya tidak bisa lari dari bunga lagi Bu, sudah terjun di situ ya. Saya mau pindah ke lain ya, tapi kita kan tahu ya, umur tidak akan muda. Ya, kalau nanti ke depan, mungkin 10 tahun ke depan saya untuk dekorasi masih cukup, mungkin masih bisa lah. Setelah itu saya mau ngapain? Ya itu juga harus dipikirkan juga, ya enggak? Dan Tuhan kan juga tidak akan meninggalkan saya juga. Itu harus mau dipikirkan nanti ke depan saya mau apa. Nah sekarang kan saya lagi, makanya mulai ada pelatihan, ada yang begitu. Itu kan saya untuk bisa memberikan pelatihan kan kita harus menguasai dulu toh Bu. Iya enggak? Kita harus belajar di situ. Makanya namanya ujian kompetensi, kita harus tetap ikut. Ada ujiannya. Jadi ujian kompetensi untuk merangkai bunga level 1, level 2, ujian guru, ujian penguji, itu semua kita ikuti. Untuk bisa kita, ya kalau kita memberi pelatihan ya kita harus ngerti dulu di sini dan kita harus kompeten dulu. Iya enggak, harus kompeten dulu. Nah ini saya sekarang ini, saat ini selain kalau di pekerjaan kan istilahnya saya nggak merintis Bu ya, jalan sudah dibentuk Tuhan, ya, sudah ada jalan. Saya tinggal mengembangkan aja dan mempertahankan. Istilahnya di situ ya. Jadi sekarang ya saya ilmu yang saya pertanyakan. Ya belajar, makanya saya harus di organisasi profesi juga. Itu yang memintarkan saya. Dan jadi pengurus juga di situ. Thank you banget Bu Baby. Semoga ada orang-orang yang mendengar podcast ini menjadi tergerak bahwa terima kasih. Salah satu kesempatan bekerja itu ya di bidang kuncinya bunga. mengalir aja Bu. Ya, Bu Baby, sebagai terakhir nih, kalau misalnya ada anak-anak muda di sana yang dengerin Ibu, bagaimana Ibu bisa menarik mereka supaya ayo nggak usah takut terjun di bunga loh. Di bunga ini kesempatan masih begitu luas. Nggak salah loh, sekarang floris online itu para anak muda, para mahasiswa, mereka sudah mulai, mereka luar biasa. Cuma satu yang kita mulai di
di organisasi profesi kita Bu ya, kita mulai merangkul para perangkai muda, floris yang online itu, yang muda-muda itu. Kenapa? Jangan hanya sekedar bisa, tapi dasarnya, teorinya semua harus dipegang. Jadi mereka kita rangkul dalam organisasi profesi di Ikatan Perangkai Bunga Indonesia itu ya. Nanti di situ kita akan infokan, ini loh dasarnya bunga itu ini kamu harus ikut ujian dulu di situ. Supaya kalau kamu merangkai tidak asal merangkai, tapi tahu dasarnya. Itu. Kecuali mereka yang memang sudah kursus, sudah ini ya tidak masalah lah. Tapi kalau mereka yang hanya dari YouTube itu kan mereka hanya melihat, tapi kan tidak tahu dari mana. Kalau dasarnya udah kepegang, kita mau kembangin model apapun udah punya dasar Bu, aman. Seperti orang bikin baju kan? Polanya sudah tahu, kita mau rubah apa istilahnya, rubah model itu ya, udah mudah. Sama di merangkai juga begitu. Jadi untuk yang muda-muda tidak usah takut untuk ini. Dan saya tahu di Bali ini banyak sekali floris-floris muda. Online itu banyak banget. Oke, sekarang kalau untuk ngajak mereka untuk mau melayani di gereja masing-masing untuk ngerangkai bunga, ini yang menjadi tantangan. Jadi saya ini juga sebetulnya juga agak susah untuk regenerasi, ya. Dari yang muda-muda ini, mereka yang bisa merangkai kok terlalu asik dengan bisnisnya, ya memang. Saya nggak bisa bilang apa. Saya hanya ada masanya. Gitu aja. Jadi ada masanya nanti dia akan dipanggil Tuhan. Seperti dulu saya tidak mau diikat karena saya baru-baru merintis gini, saya harus berkembang dulu gini. Tapi ada masanya nanti dia akan dipanggil dan kita nggak usah takut ya untuk ini. Untuk regenerasi kita nggak usah takut. Bisa mempersembahkan yang pasti nanti akan disiapkan. Indah itu ya Bu, yang itu tadi bilang kalau kita kolektor 1 juta mikir. Iya. Tapi kalau kita memberikan waktu dan tenaga, kita bisa lebih dari itu. Juta, bukan hanya 1-2 juta. Hanya dengan kita nggak bisa, jadi dengan untuk gereja, untuk Tuhan, kita tidak bisa memberi uang, materi kita nggak bisa. Kita tidak bisa nyumbang materi, yang bisa kita persembahkan cuma tenaga. Ya enggak? Itu yang selalu saya indikan ke ibu-ibu, pengertian. Kita cuma punya tenaga aja, tapi dengan tenaga yang kita punya ini, kita bisa mempersembahkan ke gereja, kita bisa kolek ke segini banyaknya loh. Bahkan 2020 masa pandemi yang orang semua pada cancel wedding itu, kita sudah bisa persembahan ke gereja itu nyaris 30 juta. Puji Tuhan. Ya, saya juga tidak menduga sama sekali. Kan kita laporan kan ada, selalu ada laporan. Yang saya sebutkan rekap laporan itu, saya share ke grup. Ini loh persembahan kita tahun 2020 di masa pandemi di mana wedding sedikit. Tapi kan di semasa itu kan kita sudah tidak perlu barang-barang lagi, kan barang sudah ada. Luar biasa Bu. Bisa persembahan sekian itu luar biasa. Suatu hari saya ketika ya letih lesu kan pasti ada ya Bu, dalam pelayanan kan satu saat kita pernah mengalami jenuh, letih lesu itu kan. Ada seorang yang menguatkan saya. Dia mengatakan, Linda, kalau arsitek itu bangun rumah, kamu membangun imannya anak-anak loh. Mungkin sekarang nggak kelihatan, mungkin sekarang nggak ada yang noleh ke kamu, nggak menghargai kamu, tapi Tuhan itu lihat. Seperti Bu Bebi tadi bilang, manusia nggak lihat Bu Linda, tapi Tuhan lihat gitu. Sekarang gini aja Bu Linda, kita pertama yang harus kita sadari itu, kita harus sadar apa talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Sadari dulu itu. Begitu kita sadar, oh talenta saya ini, kita bisa mengamalkan kemana? Kita bawa untuk bisnis kita, oke. Kita bawa untuk pelayanan juga bisa. Ya, udah jalan aja. Saat berjalan, arus air aja sudah. Saya begitu. Yang penting adalah kita tidak ada maksud apapun ya yang UUD ya, ujung-ujungnya duit itu tidak ada sama sekali. Jadi kita bekerjanya bisa merasa nyaman. Orang mau ngomong A, B, C, D, nanti yang akan menjelaskan bukan kita lagi. Oh enggak, orang ini gini kok gini. Orang lain yang akan bicara, yang akan menjelaskan fakta sesungguhnya. Yang penting sistem kita sudah terbentuk itu udah benar sudah.
Orang mau ngomong apa aja nggak ada. Yang berurusan dengan uang kita nggak ada. Kemarin sore saya ketemu teman lama saya yang lama saya nggak ketemu, Bu. Dia bilang, Lin, inget nggak dulu kita sering nyanyi ini sambil nangis. Terus saya bilang, iya ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Saya mesti pengen nangis, Bu, karena betul-betul lagu itu kan Iya. Tuhan yang tahu hati kita yang terdalam. Betul. Apakah kita tulus mencintai dia atau enggak itu. Jadi terima kasih Bu Baby yang menguatkan saya. Saya ini juga, saya tuh merasa saya ini kok iman saya itu ya belum seberapa loh Bu Linda, terus terang. Kalau saya dibilang taat dan ini enggak juga. Saya ini ya merasa enggak. Waktu itu enggak ya aktif begini. Tapi Ibu sudah memberikan diri, memberikan talenta yang Ibu punya dan memberikan saya cuma bisa yang terbaik dari ya, Ibu. ini loh Tuhan memberikan saya talenta ini ya sudah tak kembalikan lagi sudah. Ya kalau memang ada orang ngomong gini ya sudah nggak usah didengerin. Kalau nurutin itu dari dulu mungkin kita sudah mogok, Bu. Yang penting itu aja. Yang namanya diomongin orang, di ini orang tuh sudah dari dulu terus terang. Tapi apakah dengan begitu saya harus meninggalkan gereja? Enggak juga. Dengan begitu terus saya jadi tidak melayani? Oh enggak juga, enggak, saya enggak mau. Orang ngomong ini ya sakit emang, sakit diomongin gitu tuh. Tapi ya mau gimana? Ya sudah, jalanin aja. Ya memang kamu harus begitu. Itu akhirnya. Harus itu yang harus kamu lakukan. Itu yang harus kamu pikul. Mau gimana? Akhirnya satu demi satu Tuhan akan membukakan semuanya. Siapa yang bisa bertahan di situ, siapa yang tidak bisa bertahan di situ, itu akan terbuka semuanya. Gitu. Tanpa kita semua. Thank you, Bu. Iya. Semoga percakapan kita ini menginspirasi banyak orang untuk memberikan talentanya pada gereja. Iya. Dan biar Ibu tadi mengatakan apa? 5 roti dan 2 ikan. Iya, nah bisa habis loh. Biar memberi makan banyak orang. Nah, bisa habis. Dan masih sisa 12 bakel. Iya. Buat diri kita sendiri. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kami. Jadi saya memang mengagumi beliau dari jauh, bahwa karya-karya beliau saya lihat nyata di dalam paroki kami, di dalam membantu banyak orang. Bahkan ketika saya dulu minta tolong untuk anak saya, dia cuma mengatakan, Ibu Linda punya uang berapa, saya kerjakan. Jadi itu saya terharu sekali. Jadi dia tidak mematok harga sekian, dia cuma bilang, Ibu Linda punya uang berapa, nanti saya kerjakan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Salam sehat semuanya. Iya. Semoga karya-karyanya Bu Baby memang seharum bunga itu di hati Tuhan. Thank you teman-teman. Salam, shalom. Sampai ketemu lagi.